Hai semuanya, gak kerasa nih kalau intro 2022 Maximize udah mau setengah jalan. Dan terus kayaknya wahana-wahana yang bakal kita lewatin juga bakal lebih intens dari wahana-wahana sebelumnya. Tapi sebelumnya kenalan dulu gak sih? Biar makin akrab dan makin kenal, karena seperti peribahasanya, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau misalkan udah kenal, terus abis itu ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, aduh sorry banget, itu kayaknya masalah pribadi masing-masing aja gak sih? Oke. Dalam bersingkat waktu, jadi kalau kamu nonton ini, kamu lagi ketemu aku, Rivian Tias Indirasari. Tapi karena kepanjangan, you can call me Dira for short. Aku ber-NPM 2105 10220017 dan dari kelompok Chomsky. Nah, tapi kalian tahu nggak di sini tuh aku bakal ngomongin apa aja? Jadi hari ini aku bakal sedikit ngebahas seputar orang-orang keren di balik kesuksesan intro 2022 Maximize, di mana mereka yang merancang dan mereka yang koordinasi acara rangkaian intro ini. Siapa lagi kalau bukan BPA sama Hima. Nah, karena kita maba nih ya, mahasiswa baru, pastinya penting banget buat paham dan buat kenal apa sih itu BPA dan Hima. Makanya mari kita kepoin aja. Oke, jadi kita mulai dari BPA dulu. So, if you ever heard BPA, BPA itu merupakan singkatan dari Badan Perwakilan Angkatan. Dimana di sini BPA menjadi badan yang memberikan pengawasan, memberikan penilaian, lalu memberikan edukasi, lalu memberikan advokasi terhadap keseluruhan Himamankom maupun dalam program kerjanya untuk mencapai tujuan dan visi misi Himamankom itu sendiri. Nah, terus kira-kira why should BPA exist? Terus apaan sih urgensinya? Nah, urgensi dari BPA itu sendiri itu mencakup 3 poin besar. Yang pertama itu untuk wadah aspirasi masyarakat kepada Himamankom, yang kedua untuk check and balance Himamankom sebagai suatu organisasi, dan yang poin terakhir atau yang ketiga, BPA Himamankom itu sebagai badan yang menilai dan mengawasi Himamankom secara objektif. Oke, selain BPA ada juga nih organisasi yang gak kalah keren di Mankom, apalagi kalau bukan Himamankom. Nah, Kabinet Himamankom saat ini berintegrasi dengan visinya, yaitu Himamankom sebagai ruang transformasi progresif. Juga dengan misinya yang pertama ada zona integrasi, lalu ada media eksplorasi, ada wadah berkreasi, ada ruang berkolaborasi, dan terakhir ada sarana aktualisasi. Nah, terus kira-kira ada apa aja sih departemen yang ada di bawah Himamankom ini? Dan di bawah Himamankom ada beberapa departemen, diantaranya ada PSDMO, ada Kesang, ada Hubex, ada Kewirausahaan, ada Parsi, ada Medfokom, ada Akpro, dan ada yang baru anget nih, yaitu Sosling. Nah, untuk aku pribadi, aku tuh tertarik banget buat masuk departemen Sosling. Makanya aku bakal sedikit ngejelasin lebih jauh tentang departemen Sosling ini. Nah, jadi Departemen Sosling atau Sosial Lingkungan ini berfokus kepada 3 garis besar haluan kerja. Yang pertama, meningkatkan kesadaran serta kepekaan Himamankom terhadap isu-isu terkait sosial dan lingkungan. Yang kedua, meningkatkan kontribusi Himamankom kepada masyarakat, khususnya dalam kegiatan kepedulian isu sosial dan lingkungan. Dan yang terakhir, yang paling keren juga, Departemen Sosling juga menjalin kolaborasi serta kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait juga dengan kegiatan isu sosial dan lingkungan. Nah, untuk proker dari Departemen Sosling juga nggak kalah asik. Jadi di Departemen Sosling ini ada beberapa proker. Yang pertama ada proker Mankom Mengabdi 1 dan 2, Mankom Berbagi 1 dan 2, Mankom Menanam, dan yang paling seru juga ada proker Bina Desa. Terus kenapa sih aku pengen banget ikut Departemen Sosling? Menurut aku pribadi, banyak banget isu-isu sosial dan lingkungan yang belum dilirik dan teratasi oleh pemerintah maupun masyarakat kita sendiri. Kurangnya kesadaran masyarakat dan kepekaan masyarakat terhadap isu-isu sosial dan lingkungan membuat aku pribadi ingin mulai berubah dari diri sendiri ke lingkungan yang lebih kecil sampai akhirnya nanti ke lingkup yang lebih luas. Jadi, Departemen Sosling merupakan wadah yang tepat bagi diri aku sendiri dan untuk mahasiswa-mahasiswa lain, terkhususnya mahasiswa Mankom yang ingin melakukan perubahan dan peduli terhadap isu-isu lingkungan dan sosial di masyarakat kita sendiri. Dan kemauan aku yang kuat untuk melakukan perubahan walaupun sekecil apapun, aku merasa semua orang berhak untuk ikut berkontribusi dalam semua kegiatan sosial dan lingkungan untuk membantu lingkungan masyarakat kita agar lebih baik, lebih maju, tidak tertinggal, dan yang paling penting diperlakukan secara adil. Dengan soft skill yang aku punya seperti komunikasi yang baik, lalu easygoing, talkative, dan yang paling penting juga aku mampu memposisikan kepentingan orang lain di atas kepentingan aku sendiri. Aku ingin bisa langsung turut ikut dalam membantu teman-teman yang kesejahteraannya masih kurang diperhatikan bahkan tertinggal, karena aku yakin semua orang itu berhak mendapatkan kehidupan yang layak serta merasakan kehidupan yang baik. Beberapa inovasi yang menurut aku bisa kita terapkan dalam Departemen Sosling, diantaranya ada campaign Mankom Peduli Mental Health. Tidak hanya isu sosial maupun isu lingkungan yang dapat kita perhatikan, tapi kita juga bisa ikut mengedukasi dan ikut peduli terhadap mental health masyarakat Indonesia. Terlebih lagi, orang-orang yang menurut mereka kondisi mental health itu tidak penting, atau menurut mereka mental health tidak ada sama sekali kaitannya terhadap hidup mereka sendiri. Jadi kita bisa ikut mengedukasi, kita bisa ikut memberikan insight, memberikan wawasan kepada orang-orang bahwa kondisi mental health itu sangat penting bagi diri kita sendiri, maupun kita juga bisa ikut peduli dan ikut bersimpati kepada orang-orang yang memang kondisi mental health-nya sudah tidak baik.
Selain ada Mankom Peduli Mental Health, ada juga suatu inovasi yang mungkin bisa kita terapkan dalam Departemen Sosling, yaitu Mankom Go Green. Kesadaran diri saat melihat lingkungan yang kurang diperhatikan kebersihannya, dan banyak juga rata-rata dari kita masih menganggap remeh bahwa sebenarnya lingkungan kita sekarang ini udah banyak banget polusi dan udah nggak sehat untuk kita tinggali. Ini membuat aku punya kemauan dan ingin bergerak dalam aksi maupun kampanye untuk pentingnya Go Green ini dan pentingnya gaya hidup eco-friendly. Kita bisa banget mulai dari diri kita sendiri, karena hal-hal yang kita anggap remeh kayak misalkan kita nggak buang sampah sembarangan, terus kita bawa tote bag saat mau pergi belanja, terus kita matiin air kalau kita nggak make, matiin listrik, itu bener-bener bisa berdampak positif di tahun-tahun berikutnya, di hari-hari berikutnya bagi lingkungan kita sendiri gitu. Selain itu, nilai-nilai open minded yang ada dalam prinsip kredibel yang menggambarkan aku ini juga akan membantu aku untuk berkembang di Departemen Sosling maupun di lingkungan masyarakat. Mampu melihat persoalan gak cuma dari satu sisi aja, terus ketersediaan kita untuk menerima opini-opini baru, pandangan-pandangan baru, pendapat-pendapat orang lain, yang tentunya juga gak akan sejalan dengan diri kita sendiri, merupakan sebuah tantangan sulit kan, apalagi kalau misalkan kita tuh punya prinsip yang kuat untuk diri kita sendiri. Tapi dengan nilai open-minded ini, aku bisa melihat semua persoalan itu gak cuma dari satu perspektif aja, gak cuma dari satu kotak aja, gak cuma dari satu space aja, tapi dari perspektif yang lebih besar, dari perspektif yang lain yang lebih luas. Dan yang paling penting juga aku bisa belajar hal-hal baru dari pandangan-pandangan orang lain yang masuk ke aku. Oke, kayaknya hanya itu aja sih yang bisa aku paparin untuk materinya. Udah agak kepanjangan juga dari tadi aku ngomong. Kalau misalkan ada yang salah, kalau misalkan ada yang menyinggung, I'm sorry for that. Mohon maaf banget. Semoga aku akan jadi lebih baik lagi di kesempatan selanjutnya. Sebelum ditutup, aku mau tagline dulu. Intro 2022 Maximize the right to reach your greatest potential. Dadah, Powerful People!